Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan coba menggunakan rumus if pada spreadsheet. Rumus if adalah rumus yang digunakan untuk membandingkan ataupun menguji logika dari suatu pernyataan. Sebagai contoh, kita akan coba mengisi predikat di sini dengan dua buah pernyataan ataupun dua buah soal. Nah, untuk soal yang pertama ada dua pernyataan, dan untuk soal yang kedua ada lebih dari dua, yaitu 4 pernyataan. Karena ketika menggunakan rumus if nanti ketika dua atau lebih ada sedikit perbedaan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, nilai di atas 85 kita kasih A, selain itu kita kasih B, artinya ketika kurang dari 85 itu nilainya B. Nah, ini ada dua pernyataan. Nah, untuk if sendiri artinya itu jika ya guys. Jadi kita masukkan rumusnya. Kita ketikkan sama dengan, nah sedang diproses, agak sedikit loading. Sama dengan masukkan rumusnya if, kemudian buka kurung. Kalau kalian tidak muncul arahannya, tinggal klik aja tanda tanya yang ada di samping. Nanti akan muncul di sini apa aja yang perlu kita masukkan. Yang pertama ada ekspresi logika. Nah, untuk ekspresi logika kita gunakan nilai rata-rata ini ya guys untuk menguji pernyataan ini. G3 nilai rata-rata ataupun nilai yang ada di sini, nilai di atas 85 lebih besar daripada 85. Tambahkan koma ataupun titik koma menyesuaikan perintah yang ada di spreadsheet kalian. Nah, nilai jika true itu artinya benar. Jika pernyataan ini benar, apa yang akan terjadi? Nilainya kita kasih dengan A. Nah, di sini kalian apit dengan dua tanda petik seperti ini. Karena ketika kita ingin memasukkan sebuah teks ke dalam rumus, harus memasukkan tanda petik. Tambahkan koma kembali. Kemudian jika pernyataannya salah, apa yang akan terjadi? Kita kasih nilai B. Oke, jadi cara bacanya gini guys. If jika G3 ataupun nilai yang ada di sini lebih besar daripada 85, kita kasih nilai A, nilai jika true. Nah, ketika ini salah pernyataannya, maka kita kasih nilai B. Oke, itu cara baca rumusnya. Kalau udah tinggal tekan enter aja, nanti juga ada perintah isi otomatis, kita beri centang. Nah, untuk nilai yang ada di atas 85 semuanya nilainya A. Kalau di bawah 85 maka nilainya B. Sesuai dengan logika pernyataan yang kita masukkan tadi. Nah, kalau pernyataannya 4 ataupun lebih dari 2 itu gimana? Caranya gini guys. Masukkan sama dengan, kemudian rumusnya if. Buka kurung, kita masukkan logikanya, ekspresi logika yang pertama, nilai lebih dari, nah ini berapa? 91 sampai 100 itu nilainya A, berarti lebih dari 90. Lebih dari 90, kita tambahkan koma, maka kita akan berikan nilai A ataupun diisi dengan A. Nah, setelah itu kita masukkan koma ataupun titik koma, jangan langsung ke nilai jika false ataupun ketika salah apa yang terjadi, jangan langsung ke situ karena di sini ada beberapa logika lain. Kita masukkan logika yang kedua. B ketika nilainya 71 sampai 90. Jadi masukkan rumusnya lagi. If jika buah kurung nilai yang ada di sini lebih besar daripada 70. Apa yang akan terjadi? Kita kasih nilai B. Oke, ada pernyataannya lagi nggak? Ada dua lagi. Kalau ada dua lagi, maka kita gunakan rumus if lagi. Masukkan rumusnya. If jika nilai yang ada di sini lebih besar daripada 60. Lebih besar, kemudian kita tambahkan koma ya guys. Koma, tanda petik. Oh, 60-nya mana nih? Lebih besar daripada 60. Tanda koma, tanda petik, kita kasih nilai C. C tanda petik lagi.
Nah, kalau pernyataannya hanya tinggal 1, nah ini yang kita jadikan nilai false. Oke, nanti kita ajari cara bacanya. Nah, ini yang jadi nilai false, tambahkan koma. Kita coba klik di sini. Tuh, nilai jika false. Jika pernyataannya salah, maka kita kasih nilai D. Nah, kalau kalian menggunakan rumus if seperti ini yang ada banyak, maka wajib dari yang terbesar terlebih dahulu. Untuk tutup kurungnya menyesuaikan karena di sini ada 1, 2, 3, maka di sini kita juga gunakan 3 tutup kurung. Cara bacanya gini, guys. If jika G3 lebih besar daripada 90, maka akan kita isi dengan A. Jika lebih besar daripada 70, maka kita kasih nilai B. Jika nilai G3 ataupun nilai yang ada di sini lebih besar daripada 60, kita kasih nilai C. Ketika pernyataan ini semua salah, maka kita kasih nilai D. Nah, gampangnya cara bacanya gitu. Nah, kalau kalian mengisi begini, wajib dari yang terbesar terlebih dahulu, 90, 70, 60, dan yang kecil gitu. Kenapa? Karena baca rumusnya itu dari kiri. Kalau kita mulai dari yang kecil dulu, 60, kemudian 70, 90, ya nanti semuanya masuk 60. Karena apa? Ya karena nilai 100 juga itu lebih besar daripada 60. Tapi ketika nilai 100 kan nggak mungkin ya nilainya C, nilainya itu A. Oke? Jadi gitu ya, kenapa kok kita harus menjumlahkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Kalau udah tinggal tekan enter aja, ini isi otomatis juga boleh. Kalau kalian nggak isi otomatis tinggal kalian klik. Kemudian klik lagi dan tarik ke bawah. Tuh untuk nilai 91, ini 91 sampai 100 berarti nilainya A. 89 nilainya B. 63, 61 sampai 70 C. Di bawah 60 D, ini 44 dan 59. Oke? Maksud dia gampang ya kalau banyak. Jadi rumusnya itu dari kiri dulu. If jika G3 lebih besar daripada 90 nilai A. Pernyataan ini benar enggak? Kalau benar maka langsung dikasih nilai A. Nah kalau yang nilai C, contoh bacanya gini. Kita klik 2 kali. G5 lebih besar daripada 90 enggak? Oh enggak, ini kan 63 ya lebih kecil. Maka ke pernyataan kedua. Lebih besar daripada 70 enggak? Oh enggak, berarti kita bukan kasih nilai B gitu. Ya lebih besar daripada 70 enggak, lebih besar daripada 70 enggak, itu kan enggak gitu. Nah, kemudian kita geser lagi, lebih besar daripada 60 ya enggak. Oh iya, berarti nilainya C. Oke? Jadi gitu ya alasan kenapa kok kita harus mulai dari yang paling besar. Lebih besar daripada 90 enggak, berarti ke pernyataan kedua, ke pernyataan selanjutnya. Kalau enggak masuk semua dengan pernyataan yang kita berikan, maka yang akan diisi otomatis dengan nilai D. Oke? Jadi itu adalah fungsi rumus if di spreadsheet. If itu artinya jika, mengetes suatu logical dari suatu pernyataan. Itu aja untuk tutorial kali ini. Mungkin agak belibet ya guys, agak pusing, tapi kalian coba pahami. Ini mudah kok sebenarnya gitu. Kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.